Pada section kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara login ke dalam website Bitrix24, mengganti URL Bitrix24 dengan nama perusahaan yang kita bangun, menginvite anggota perusahaan, membuat struktur organisasi perusahaan, hingga menampilkan logo perusahaan yang kita buat. Oke, langsung saja kita mulai untuk mendaftarkan perusahaan ke dalam Bitrix24. Di sini saya menggunakan email saya sendiri. Jika Anda memiliki kupon, bisa pilih saya memiliki kupon atau daftar secara gratis. Setelah terdaftar, Anda bisa mengkonfirmasi melalui Gmail yang Anda daftarkan. Buka Gmail, di sini ada pesan dari Bitrix24, lalu konfirmasi email. Lalu masukkan kata sandi setidaknya 6 karakter. Pastikan kata sandi yang Anda masukkan itu sulit untuk di-hack orang. Nah, setelah masuk, Anda pilih untuk berkomunikasi atau tugas proyek, bisa untuk CRM atau situs-situs. Bila Anda ingin memutuskan untuk komunikasi, bisa konfirmasi. Jika tidak, akan diputuskan. Anda bisa memutuskannya nanti. Nah, setelah di dalam aplikasi atau website Bitrix24 ini, Anda bisa mengganti nama Bitrix24 ini dengan nama perusahaan Anda. Di sini saya ganti menjadi Bisa Jadi, karena nama perusahaan saya Bisa Jadi Company. Setelah itu tunggu. Nah, lalu di sini akan terganti menjadi nama perusahaan yang Anda buat. Lalu tutup. Selanjutnya, untuk menginvite anggota perusahaan, di sini saya akan ke menu karyawan, lalu menginvite-nya dengan email. Lalu undang. Nah, ini pesan untuk undangan telah terkirim. Lalu tutup. Lalu di sini saya akan menambahkan satu departemen di dalam perusahaan saya, yaitu departemennya itu departemen produksi. Di dalam departemen induk
Sebelum itu juga saya mengganti nama departemen induknya itu menjadi utama. Simpan. Di sini saya memindahkan karyawan-karyawannya untuk menempati departemen-departemen yang ada. Selanjutnya, saya akan mengganti logo Bitrix24 ini menjadi logo perusahaan yang saya bangun. Pilih selengkapnya, lalu pilih menu pengaturan atau settings, lalu scroll ke bawah, lalu pilih unggah logo, lalu pilih filenya, lalu open. Nah, setelah terunggah, lalu klik simpan. Nah, di sini logonya sudah terganti menjadi logo perusahaan. Sekian presentasi dari saya atau tutorial penggunaan Bitrix24 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Nur Hidayat, NIM 1810324 ingin menjelaskan tentang cara membuat knowledge base dan membuat workgroups. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat knowledge base. Pertama, pergi ke menu knowledge base, kemudian pencet tanda plus atau di bagian new knowledge base. Setelah itu memilih template yang ingin dipilih. Saya misalnya ingin menggunakan template dark knowledge base theme. Nah, kita pencet saja. Terus di sini kita untuk mengedit nama dari knowledge base tersebut. Contohnya saya akan menggunakan nama cara membuat knowledge base. Di sini untuk memberi keterangan atau deskripsi singkat. Tutorial membuat knowledge base. Kemudian di sini kita bisa memilih color theme. Kita bisa memilih warna yang kita sukai. Setelah memilih, kita bisa pencet create di bawah. Yes. Setelah selesai, kita bisa mengedit ini dengan sesuka kita. Contohnya kita akan membuat cover. Di sini kita tinggal memencet tombol tambah ini, maka cover bisa ditambahkan. Kemudian untuk menghapus juga ada di bagian sini. Kemudian untuk menambahkan konten juga sama, add block to content. Terus misalnya ingin menambahkan tulisan dan foto, sama seperti caranya sama seperti menambahkan cover tadi, pencet tanda tambah, maka konten berhasil ditambahkan. Kemudian untuk mengedit tersebut bisa pencet langsung di sini. Contohnya saya ingin mengedit menjadi contoh menambahkan konten. Untuk keterangannya juga bisa diedit. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara membuat workgroups. Yang pertama, kita akan menambahkan grup dulu karena di sini belum ada grupnya. Kita ke pojok kanan, terus pilih create.
Nah, untuk settingannya bisa public, private, eksternal, atau for external publishing. Saya akan memilih private. Nah, di sini bisa menamai project name. Saya contohnya memberi nama manajemen pengetahuan. Kemudian bisa menambahkan foto. Kemudian temanya bisa memilih. Saya memilih default, terus project date-nya, moderatornya, dan menambahkan employees-nya. Misalnya saya menambahkan 2 orang, Wairah dan Firda Faktul. Setelah selesai kita pencet create project. Setelah terbuat, kita ke menu more, kemudian ke menu knowledge base. Nah, kita menambahkan template yang ingin ditambahkan. Contohnya saya menambahkan template yang sama dengan yang tadi. Di sini untuk mengganti namanya sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya saya ingin menamai dengan manajemen pengetahuan. Kemudian deskripsinya latihan untuk membuat walkthrough. Di sini kita bisa memilih tema. Setelah selesai kita klik create. Ya, di sini sama seperti mengedit di bagian knowledge base. Di sini kita bisa menambahkan cover contohnya, atau menambahkan tag dan image atau judul. Sini saya menambahkan judul dan bisa mengedit seperti biasa. Judulnya contohnya cara membuat walkthrough. Dan untuk deskripsinya juga bisa diedit. Cara membuat walkthrough. Setelah selesai mengedit kontennya atau isi dari template-nya, kita bisa selesai update now. Ya, sekian tutorial dari saya untuk membuat knowledge base dan workgroup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada section kali ini, saya akan menjelaskan cara mengubah izin akses basis pengetahuan dan cara mengatur file data perusahaan. Untuk mengubah izin akses, pertama kita pilih basis pengetahuan, lalu klik izin akses. Setelah itu, pilih tambahkan di bagian peran. Lalu klik tambahkan izin basis pengetahuan. Klik tersedia di bagian semua konten basis pengetahuan. Kemudian klik simpan. Iya, dan jangan lupa tulis role name-nya.
Lalu klik simpan. Lalu klik tambahkan izin akses. Dan pilih siapa yang bisa mengaksesnya. Kita pilih semua pengunjung dan klik select. Lalu klik simpan. Nah, untuk cara mengatur file data perusahaan, pertama kita klik Bittrex Drive. Setelah itu, klik Drive Perusahaan. Nah, di sini akan muncul data-data perusahaan yang kita punya. Untuk mengurutkan data, kita bisa pilih di sini. Bisa menurut tanggal, menurut ID, menurut nama, dan menurut ukuran. Kita bisa pilih data untuk diunduh, bagikan, ganti nama, salin, pindah, hubungkan, dan juga dihapus. Di sini juga ada tempat sampah untuk menampung data yang akan kita hapus dari drive perusahaan. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan izin akses file data perusahaan kepada subdepartemen atau kepada pihak lainnya. Kita tinggal menambahkan departemen yang diinginkan dan klik simpan. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang drive cleanup. Pertama kita klik dulu bittrex24.drive. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik drive cleanup. Setelah itu ke repeat scan. Nah, ini untuk mencari file yang akan di-clean. Kita tunggu sampai 100%. Oke, setelah itu di sini kita klik details. Nah, di sini ada drive list. Kita klik. Nah, jadi di sini ada untuk user, shared drives, work groups, dan recycle bins. Oke, kita coba ke user. Ada. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita send notification. Nah, telah berhasil untuk send notification. Setelah itu kita open file. Kita open lagi upload file. Nah, di sini sudah ada beberapa file. Kita check all. Terus di sini kita delete unused file versions. Terus kita delete. Di sini unused file version have been deleted. Terus kita repeat scan lagi.
tunggu hingga 100%. Nah, setelah itu sudah selesai. Terus di sini kita membuat step yang selanjutnya, yaitu create company landing page. Kita klik dulu yang site. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang plus karena ingin membuat baru landing page-nya. Di sini kita bisa pilih. Nah, di sini saya akan menggunakan yang bisnis. Karena di sini loadingnya lama, saya akan langsung meng-create. Di sini kalian bisa atur. Oke, ini contohnya. Di sini kalian bisa atur untuk color temanya, untuk warna hitam, merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Saya akan menggunakan warna ini aja. Warna yang sebelumnya. Oke, warna ini. Terus di sini kita klik create. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengedit. Setelah itu, di sini kita bisa melakukan edit. Nah, bisa menambah blok elemen, bisa mengganti subtitle, title, text, button, dan setting. Karena di sini saya tidak akan melakukan perubahan, jadi saya lanjutkan. Di sini saya save. Setelah itu kita cek ke bawah. Sini ada what we do. Ini step by step. We are the best, do all best, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ganti bisa. Jadi di sini kita delete block. Ini juga delete block. Terus block. Di sini kita add block. Nah, di sini kita bisa memilih bagian mana yang akan kita pilih. Ada cover, text, text and image, dan banyak banget di sini. Jadi saya mau columns. Nah, ini banyak, jadi bisa saya akan menggunakan bagian ini. Oke. Nah, dia udah otomatis ada. Tuh. Nah, setelah itu kita bisa langsung preview untuk yang di tab seperti ini, dan untuk yang di handphone seperti ini. Bisa langsung kita publish.
Jadinya seperti ini. Baik, terima kasih. Itu penjelasan untuk drive cleanup dan create. Kenalkan, nama saya Firda Fahatul Fajar, NIM 1810324. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tugas dalam situs Bitrix, di mana setelah kita login dalam Bitrix, maka yang akan ditampilkan adalah menu feed terlebih dahulu. Seperti ini menu feed di dalam Bitrix. Oke, karena di sini kita akan membuat tugas dan proyek, maka kita pilih menu tugas dan proyek. Seperti inilah tampilan dalam menu tugas dan proyek. Oke, langsung saja dalam menu tugas dan proyek terdapat menu bar yaitu tugas, proyek, dan efisiensi. Nah, karena di sini kita akan membuat tugas baru, maka kita pilih tugas. Nah, di sini belum ada list tugas sama sekali karena ini pertama kali akan dibuat tugas di perusahaan ini. Ketika kita sudah pernah membuat tugas atau ada tugas yang sedang diproses atau yang sudah selesai, maka di sini tuh ada daftar tugas yang sudah selesai atau yang sedang berlangsung seperti itu. Nah, ini ketika kita mau buat tugas baru. Nah, adapun tugas baru itu terdiri dari tugas baru menggunakan template, dan semua template. Oke, tugas baru itu kita membuat tugas baru, benar-benar baru gitu, belum tidak menggunakan template. Berbeda dengan tugas baru menggunakan template. Tugas baru menggunakan template itu ketika kita membuat tugas baru, tapi menggunakan template yang sudah pernah kita buat di tugas sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah semua template. Oke, langsung saja kita buat tugas baru. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mau membuat tugas baru. Hal untuk dilakukan di sini, tugasnya itu tentang apa. Kemudian di dalamnya itu ada unggah file. Jadi di tugas itu tuh ada dokumen apa saja bisa kita unggah. Kemudian di sini ada tautan atau link. Jika di tugas itu kita perlu akses ke link tertentu, maka kita bisa taruh di bagian ini. Dan kemudian di sini ada teks penawaran atau biasa kita sebut sebagai kutipan seperti itu. Terus kemudian di sini ada tambahkan penyebutan atau biasa kita sebut tag gitu ya. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat tugas yaitu laporan keuangan bulan keuangan Juli. Oke, di sini saya akan mengunggah file. Nah, teman-teman bisa gunakan, kalau di sini kan judul tugasnya itu apa. Kalau di sini itu bawahnya, teman-teman bisa tambahkan deskripsi dari tugas itu tuh seperti apa gitu, kayak tugas itu tuh ngapain gitu. Nah, misalkan di sini edisi laporan arus keuangan masuk dan arus keuangan keluar. Oke. Nah, di bagian ini unggah file, kita bisa mengunggah file. Adapun 4 macam file yang bisa kita unggah melalui, yang pertama melalui file unggah file dan gambar melalui perangkat komputer kita. Yang kedua, pilih dokumen dari Bitrix. Jadi di sini itu misal kita sudah pernah menyimpan file di dalam Bitrix, maka bisa akses yang ini. Kemudian unduh dari drive eksternal seperti Google Drive, Dropbox gitu kan. Kemudian yang terakhir itu buat menggunakan aplikasi desktop. Jadi kalau yang
buat menggunakan aplikasi desktop ini, kita benar-benar baru mau membuat filenya gitu. Kalau mengunggah ini, mengunggah file, terus pilih dokumen, unduh dari drive, ini tuh kita cuman mengunggah filenya aja. Jadi filenya sudah jadi gitu kan. Berbeda dengan ini. Nanti kalau ini kita buat baru gitu. Karena udah ada filenya, maka kita unggah file aja dari penyimpanan komputer. Saya pilihnya misalkan ini ya ada. Kita tunggu di sini sampai prosesnya selesai 100%. Nah, ini sudah ya. Kemudian di sini itu ada izinkan penerima mengedit dokumen. Jadi di sini ketika kita mencentang, nah centang biru seperti ini, maka kita sebagai pembuat tugas mengizinkan para anggota yang lain itu untuk mengakses, mengedit gitu kan, mengedit dokumen yang kita kirimkan di dalam tugas ini gitu. Tidak hanya bisa melihat, tapi ketika kita menghilangkan centang ini, maka anggota yang lain itu hanya dapat melihat dokumen ini, tidak dapat mengeditnya. Oke, karena di sini saya centang aja ya. Udah. Nah, kemudian di sini tuh ada penanggung jawab. Nah, di sini kan saya pakai akunnya Rian Aditya gitu kan. Nah, jadi penanggung jawabnya ini di sini Rian Aditya, yaitu ya saya ini akunnya saya gunakan. Kemudian kalau misalkan saya mau menambahkan lagi, bisa tinggal diklik tambah lagi. Nah, tinggal pilih mau menambahkan siapa. Misalkan saya menambahkan Khairia, Atika, Firda gitu kan. Nah, jadi penanggung jawab ini tuh bisa terdiri dari orang yang membuat tugas, terus peserta atau anggota yang lain, atau juga pengamat gitu kan. Misalkan dalam perusahaan itu ada yang bagian pengamat ini ya, laporan itu kan jelas laporan keuangan gitu kan. Misalkan ada audit gitu kan, yang audit keuangannya gitu. Kita bisa menambahkan gitu kan di sini orangnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tenggat waktu. Tenggat waktu itu kayak deadline tugas. Yang ini buat kapan gitu kan. Nah, misalnya di sini kita buat nih deadline tugasnya itu untuk tanggal 2. Tanggal 2, jamnya jam berapa? Bisa ganti di sini. Bisa pilih. Misalkan saya pakai jam 17 gitu kan. Terus pilih. Nah, seperti ini. Nah, jadi kayak gini, di sini ada perencanaan waktu. Perencanaan waktu itu seberapa lama kita menyelesaikan tugas tersebut dalam tanggal, misalkan kita mau mengerjakan tugas itu dalam tanggal, misalkan tanggal 1 gitu ya, tanggal 1. Terus waktu jam 9. Mungkin jam sekarang ya, jam 6.17 gitu. 11. Terus durasinya kita pilih durasinya mau berapa hari, berapa jam, atau berapa menit kita menyelesaikan tugas tersebut gitu kan. Nah, di sini saya pilih hari aja deh. Nah, 1 hari misal gitu kan. Nah, kemudian akan otomatis muncul tugas itu akan terselesaikan pada tanggal 2 jam 17 gitu, 17.00. Oke. Nah, selanjutnya itu ada proyek. Nah, ini kalau misalkan kita mau menambahkan proyek, tinggal ditambahkan saja gitu kan. Nih, kita menambahkan grup proyek itu, atau bisa kita
kalau misalkan mau buat, tinggal dipilih buat proyek gitu. Oke, ini kita skip dulu. Kemudian pelacakan waktu pelacakan tugas. Nah, di pelacakan waktu ini kayak timer gitu. Ini kita matikan aja, terus ingatkan tentang tugas. Nah, di sini itu kita bisa mentautkan. Nah, di sini tuh kayak berisi ya kayak alarm kalau misalkan kita men-set alarm di HP gitu kan. Ini itu bedanya kayak kita men-set tanggal ini tuh deadline tugasnya gitu. Ini bisa di sini ingatkan tentang tugas. Oke. Ini kita skip aja dulu. Terus ulangi tugas misalkan. Nah, kalau di bagian ulangi tugas ini jadi kalau ulangi tugas misalkan ini laporan rutin tiap bulan gitu. Nanti di bulan Agustus, pada akhir bulan Agustus, maka akan ada tugas ini lagi gitu, laporan keuangan ini lagi. Nanti kita bisa pilih yang ulangi tugas. Nah, yang ini kita skip dulu. Terus gen itu kalau gen itu nanti akan tampil di gen gitu, kayak bukan trafficnya ya, apa ya namanya, kayak traffic itulah pokoknya. Ini skip dulu ya pokoknya. Terus CRM kita bisa pilih, CRM dari kita tuh siapa. Bisa kita pilih dari kontak atau perusahaan lain atau leads atau deal itu kayak misalkan kita proyeknya kita gitu ya, sama terus order pesanan gitu kan. Nah, kita yang ini juga skip dulu. Kemudian ini ada subtugas jadi dalam tugas ini misalkan kita mau buat subtugas lagi gitu kan, di dalam laporan keuangan mungkin di dalamnya ada laporan kas masuk, terus ada laporan kas keluar gitu kan. Kita bisa pilih tugas dari gitu, bisa kita tambahkan di sini. Kayak yang ini kita skip dulu. Kemudian tag, kalau tag ini kita bisa gunakan sel laporan gitu, laporan. Jadi kalau misalkan kita mau cari di sini di di pencarian tugas kita itu tinggal diketikkan laporan gitu, nanti akan muncul laporan gitu, termasuk laporan keuangan. Yang ini bidang khusus, ini bidangnya. Bidang khusus itu ini skip aja dulu. Kemudian ada tugas dependen. Nah, setelah semuanya sudah terasa cukup ya, ini kita tugasnya sesuai dengan proporsinya tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi mau ya sesuai kebutuhannya lah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut. Kemudian tambahkan tugas. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan tugas baru kan, tadi kan berbeda dengan ketika kita belum sama sekali membuat tugas, kan di bagian sini tampilannya kosong. Nah, ketika kita membuat tugas baru, maka akan tampil di bagian sini. Nah, ini tugas yang akan yang sedang diproses atau yang sudah selesai gitu kan. Karena ini baru, tugasnya baru, maka ini termasuk ke dalam kategori sedang diproses, sedang berlangsung. Coba kita berlangsung. Nah, ini. Nah, kalau yang di bagian ini itu untuk memfilter. Nah, memfilternya isinya apa aja? Kalau di bagian filter dan pencarian ya, kalau filter ini
misal sudah selesai, kita filter sudah selesai. Nah, belum ada tugas yang sudah selesai karena baru dibuat. Nah, misalkan yang sedang berlangsung aja deh. Nah, sedang berlangsung kan ini baru dibuat. Oke, kita ketikkan laporan. Nah, jadi di bagian ini tuh nyambung sama tadi tag ya, tag yang tadi. Kalau kita nulisnya di tag laporan keuangan, ya nanti ketika kita cari laporan keuangan akan muncul. Nah, tapi kalau misalkan kita di sini cari kan misalkan harian, laporan harian. Nah, tidak ada karena kita tidak membuat tugas laporan harian. Saya akan melanjutkan ya mengenai pilihlah salah satu menu dalam Bitrix dan jelaskanlah gitu kan. Oke, di sini saya akan memilih menu yaitu konferensi video. Nah, di sini di konferensi video ini hampir sama seperti Google Meet gitu kan, tapi di sini ya hampir sama seperti Google Meet. Oke, di sini di konferensi video itu tampilannya ya ini menu barnya konferensi video, terus di sini bagian filter dan pencarian itu ada semua sama seperti tadi tuh konferensinya apa, nama judul konferensinya gitu. Oke, sebelumnya sudah pernah membuat Meet. Di sini kita akan coba buat Meet baru, konferensi video atau meeting baru. Buat. Nah, di sini tuh kita beri nama konferensinya itu apa, misalkan rapat bulanan. Lalu di sini kita bisa menambahkan peserta siapa aja yang akan datang di rapat ini. Kita bisa tambahkan Atika, Yuda, Maria, Reski. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita buat kata sandi untuk meeting ini. Saya buat kata sandinya seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa pilih buat ini tertutup ya. Kita bisa pilih buat. Nah, jadi di sini nanti yang jadi host itu yang bikin rapat ini, yang akun yang buat rapat ini gitu kan, seperti pada konferensi video yang lainnya gitu kan. Dan di sini hostnya itu Rina Ditya karena akunnya pakai akun Rina Ditya. Nah, di sini tuh tautan itu link video konferensinya, tautan konferensi video telah disalin clipboard gitu kan. Misalkan saya mau nge-share gitu kan, mau nge-share di feed. Nah, ini. Ini aja. Jangan lupa rapat ya guys. Nah di sini saya tautkan linknya gitu, link yang tadi sudah di copy, simpan gitu kan. Sudah semua karyawan kan, ini ditujukan untuk semua karyawan. Kalau misalkan mau menambahkan bisa ditambahkan lagi gitu, tinggal klik tambahkan lagi. Oke, setelah itu saya kirim. Nah, di sini di bagian feed akan tampil
mengenai pemberitahuan akan adanya rapat. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan konferensi video. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.